Lo nggak bisa ngelakuin adegan itu di sini, Bang. Harusnya kalau lo punya treatment seperti ini, kemarin pada saat meeting, lo omongin di meja meeting. Ini kuburan beneran, Bang. Jangan main-main. Aku sedang berada di lokasi syuting horor FTV komedi. Lokasinya bukan studio, bukan set buatan, tapi TPU sungguhan. Kuburan beneran. Di kanan kiri kami adalah makam-makam orang-orang yang sudah lama meninggal. Awalnya semua terlihat biasa saja. Kru lalu lalang, lampu sorot menyala, suara walkie-talkie bersahutan. Tapi entah kenapa, sejak sore aku punya perasaan yang gak enak. Saat itu, sutradara dan pemeran utama sedang membahas satu adegan. Adegan di mana pemeran utama akan masuk ke liang lahat, lalu ditimbun tanah menggunakan teknik special effect. Mereka bilang semuanya aman, sudah diperhitungkan, sudah biasa dilakukan di dunia film. Tapi aku tetap gak setuju, karena bagaimanapun juga, itu bukan set kuburan di tengah lapang kosong. Itu makam sungguhan. Di bawah tanah itu masih ada tulang belulang manusia. Ada orang-orang yang pernah hidup, dan menurutku, meskipun mereka sudah meninggal, kita tetap harus menjaga adab. Aku sempat berdebat cukup keras dengan sutradara. Dia terus mencoba meyakinkanku, dan pemeran utamanya juga bilang dia gak masalah melakukan adegan itu. Tapi feelingku makin gak enak, sampai akhirnya aku bicara tegas. Lo gak bisa ngelakuin adegan itu di sini, Bang. Harusnya kalau lo punya treatment seperti ini, kemarin pada saat meeting, lo omongin di meja meeting. Ya, tadi dapat idenya juga on the spot, Mbak. Lagian biasa kok kita ngelakuin ini. Ini kuburan beneran, Bang. Jangan main-main. Pemainnya juga udah ngomong sama saya, Mbak. Dia biasa ngelakuin adegan kayak gini. Iya teh, gak apa-apa kok, aku udah biasa ngelakuin adegan-adegan kayak gini. Dulu juga pernah teh, pas adegan beranak dalam kubur, itu saya dikubur beneran. Terus saya ditarik dari atas. Gak apa-apa. Sekali lagi gue minta sama lo, jangan melakukan hal-hal di luar daripada kesepakatan kita di meja meeting. Di bawah sana, banyak tulang belulang manusia yang dulunya pernah hidup di dunia. Kita harus menghargai itu, Bang, walaupun mereka udah gak ada. Ya elah, Mbak. Aman, Mbak. Aman. Saya jamin 100% aman. Kalau bisa 1000% saya jamin aman. Oke, kalau emang lo bisa yakinin gue. Tapi kalau terjadi sesuatu, semua gue limpahin ke lo tanggung jawabnya ya. Aku tahu, mungkin mereka menganggapku berlebihan. Tapi aku gak peduli. Karena malam itu, hatiku benar-benar gak tenang. Akhirnya aku meninggalkan set dan masuk ke dalam mobil. Aku duduk sendiri, capek, lelah, dan tanpa sadar, aku tertidur. Atau mungkin setengah tidur. Karena yang terjadi setelah itu, sampai hari ini bikin aku merinding. Di tengah samar suara kru film, aku melihat dua sosok duduk dekat pos keamanan makam. Satu sosok tinggi, kurus, botak, kulitnya hitam legam, matanya merah melotot. Dan yang paling mengerikan, mulutnya menganga lebar, dan lidahnya menjulur panjang sampai menyentuh tanah. Di sampingnya, ada seorang perempuan memakai dress polkadot hitam putih ala tahun 70-an. Tapi gak punya kepala. Aku gak bisa bergerak. Badanku berat. Aku cuma bisa melihat mereka. Dan anehnya, mereka juga melihat ke arahku. Awalnya menyeramkan sekali. Aku bahkan gak bisa berteriak. Namun perlahan, muncul asap putih tipis di sekitar mereka. Seperti kabut. Dan pelan-pelan wujud mereka berubah. Sosok perempuan tanpa kepala itu
tiba-tiba memiliki wajah cantik sekali. Rambutnya bergaya vintage, bibirnya merah menyala. Sedangkan sosok laki-laki menyeramkan tadi berubah seperti pria biasa. Memakai singlet putih lusuh, celana jeans belel, sepatu kets tua. Mereka duduk diam, tidak berbicara, tidak mendekat, hanya memperhatikan aku dari kejauhan. Dan anehnya, saat itu aku gak merasa takut lagi. Justru suasananya berubah jadi tenang, seolah mereka hanya ingin bilang sesuatu, atau mungkin sekedar berterima kasih karena aku menolak adegan itu. Sebab aku masih menganggap tempat itu harus dihormati. Entahlah, aku juga gak ngerti. Tiba-tiba, tok 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 tok. Aku terbangun. Ternyata itu unit manajer mengetuk kaca mobilku. Mbak, syuting selesai, aman semua. Aku langsung sadar penuh. Aku melihat ke arah tempat duduk dekat pos keamanan tadi. Kosong, gak ada siapa-siapa. Aku hanya tersenyum kecil. Ternyata tadi hanya sekedar mimpi, pikirku saat itu. Lalu aku berjalan menuju area syuting. Dan tiba-tiba aku gak sengaja menginjak seekor kucing hitam. Kucing itu lalu berjalan pergi perlahan. Saat aku mengikuti arah pandangnya, aku membeku. Di kejauhan, dekat kabut tipis makam, dua sosok itu berdiri. Si perempuan cantik dan si pria kurus botak tadi. Mereka tersenyum, lalu membalikkan badan, berjalan perlahan, dan semakin samar, tertutup asap putih, sampai akhirnya menghilang di kegelapan. Sehari setelah syuting, aku mendengar kabar sutradaraku yang sedang dalam perjalanan hunting keluar kota mengalami kecelakaan. Kukira kecelakaan mobil, tapi ternyata dia hanya terjatuh saat jalan di pematang sawah, hingga satu kakinya masuk ke dalam selokan. Jadi aku memutuskan tetap di studio editing, tidak datang menengoknya. Selain itu juga karena jaraknya Jakarta dan Jogja itu terlalu jauh. 2 hari setelah kabar pertama itu, aku menerima kabar kembali yang mengatakan bahwa sang sutradara masuk rumah sakit karena luka di kakinya infeksi. Aku menyarankan agar diusahakan secepatnya kembali pulang bila memungkinkan, karena jarak Jakarta-Jogja terlalu jauh untuk kita dan keluarganya membesuk. Tapi perasaanku mulai gak enak saat itu. Ada apa sebenarnya? Apakah ini hanya sekedar kecelakaan biasa? Atau mungkin ada kaitannya dengan apa yang sudah dia lakukan saat syuting kemarin? Keesokan paginya aku mendengar kabar tim yang berangkat ke Jogja sudah kembali pulang ke Jakarta. Sutradara sudah berangkat lebih dulu dengan pesawat, sebagian kru kembali dengan naik mobil. Sore hari menjelang malam, aku sempatkan menengok sutradara itu di rumahnya. Saat melihat wajahnya, aku gak ekspektasi sampai segini seriusnya apa yang dia alami. Wajahnya pucat, ekspresinya seperti menahan sakit yang luar biasa. Dan aku melihat luka di kakinya, seperti luka yang sudah lama membusuk. Aku bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian dia menceritakan bahwa saat dia sedang berjalan di pematang sawah, seluas pandangannya sedang takjub melihat indahnya persawahan itu. Tiba-tiba dia melihat sosok perempuan cantik memakai baju polkadot hitam bola-bola putih. Dia berusaha mendekatinya dengan berlari kecil karena khawatir kehilangan momen untuk berkenalan dengannya, dengan niatan akan menjadikannya pemain dalam FTV berikutnya. Namun belum sampai mendekat, langkahnya dikagetkan oleh sapaan seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul dari balik rimbunan padi. Laki-laki itu berkata, "Hati-hati mas, nanti jatuh." Gak lama kemudian, akhirnya jatuh beneran ke selokan. Aku bertanya, seperti apa laki-laki itu? Aku berharap bukan laki-laki yang aku bayangkan. Laki-laki itu kulitnya agak gelap,
kurus, agak tinggi. Aku melanjutkan kalimatnya dalam hati. Berbarengan dengan dia menyebutkan juga. Kepalanya botak. Astagfirullahaladzim. Dalam hatiku beristighfar. Aku menyarankan agar besok melanjutkan pengobatan di rumah sakit terdekat. Lalu aku pamit pulang tanpa menceritakan apapun padanya. Hanya mengingatkan agar banyak berdoa, mohon perlindungan Allah. Dalam perjalanan pulang, aku berdoa dalam hati, memohon maaf dan bantuan Allah agar mengangkat segala sakit yang dia derita, karena aku melihat mentalnya pun mulai rapuh. Merasa sakitnya akan berkepanjangan, dan itu pula yang memicu GERD-nya kambuh. 2 hari kemudian, jam 2 pagi, aku mendengar kabar. Mbak, sutradara kita meninggal. Aku segera berangkat ke tempat almarhum dengan kawan-kawan lainnya dan menanyakan pada pihak keluarga akan dimakamkan di mana, agar kita juga bisa atur untuk ikut mengantarkan sampai ke tempat peristirahatannya terakhir. Dan aku kaget, sebenar-benarnya kaget, karena almarhum ternyata dimakamkan di TPU tempat seminggu lalu beliau syuting di sana. Saya Oma Sheryl, dan ini diaryku.